Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat lagi semuanya, kaifa halukum? Alhamdulillah pada sore hari ini mudah-mudahan teman-teman semua masih sehat dan semangat. Alhamdulillah, kita doakan semoga sahabat Haki semuanya selalu sehat, selalu dalam lindungan Allah, dan selalu bersemangat dalam kebaikan. Amin amin ya rabbal alamin. The real pahlawan super anak muslim. Masya Allah. Masya Allah. Alhamdulillah. Jadi ada ya Ustaz pahlawan super beneran itu? Nah, iya dong Ustaz, Masya Allah. Sebenarnya Ustaz, anak muslim punya banyak pahlawan super yang beneran. Bukan pahlawan super yang bohongan, bukan pahlawan yang hanya tampil TV, tapi real pahlawan super bagi anak muslim. Jadi pahlawan dan keteladanan dalam amal soleh yang mana anak muslim patut mengetahuinya. Masya Allah, menarik nih teman-teman. Jadi pahlawan kita kali ini kita bahas siapa Ustaz? Nah, Masya Allah, kali ini kita bersama seseorang yang paling mulia, seseorang yang terbaik setelah Nabi dan Rasul. Subhanallah, seseorang yang setia dalam berteman, seseorang yang bersemangat terdapat dalam kebaikan. Ayo, siapa yang tahu? Mungkin sahabat Haki semua tidak heran dengan nama ini. Beliau orang yang paling kuat keimanannya kepada Allah dan Rasulnya. Bisa tebak? Iya, beliau adalah sahabat kita Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Nah, Masya Allah, Abu Bakar As-Siddiq, beliau kan yang dijamin masuk surga Ustaz. Sahih, betul. Dan bahkan yang pertama kali dikabarkan tentang masuk surga duluan ya. Nah, orang yang pertama kali dapat kabar gembira masuk surga. Nah, teman-teman, mari kita dengarkan baik-baik apa aja sih amalan Abu Bakar sampai membuat beliau menjadi sahabat yang paling mulia. Masya Allah. Di antara kepahlawanan beliau radhiyallahu taala anhu digambarkan pada perang Tabuk, Ustaz. Perang Tabuk. Siapa yang tahu kapan terjadinya perang Tabuk? Siapa yang tahu sahabat Haki semua kapan terjadinya perang Tabuk? Peperangan dalam Islam harus sahabat Haki semua tahu. Perang Tabuk kapan terjadinya? Terjadi pada tahun 9 Hijriah. Subhanallah. Ceritanya ketika itu Imperium atau kerajaan Romawi, Ustaz, bersiap-siap menyiapkan bala tentaranya yang besar untuk menyerang kaum muslimin. Ya, ketika itu kaum muslimin mendengar kabar bahwasannya Imperium atau kerajaan Romawi itu sudah bersiap-siap dengan pasukan yang super besar, super hebat. Dan kita tahu ketika itu kerajaan Romawi adalah kerajaan yang terbesar di dunia. Ketika itu adidayanya, kekuatan militer mereka. Berarti seperti Amerika di zaman sekarang misalnya. Katanya seperti itu ya. Nah, walaupun ketika itu juga kaum muslimin sedang jaya setelah penaklukan kota Mekah, kaum muslimin jaya, akan tapi terdapat kekhawatiran dari kaum muslimin karena pasukan Romawi sudah bersiap-siap. Di samping itu juga ditambah lagi Ustaz, ketika itu musim panas. Ketika itu masa-masa paceklik, kendaraan-kendaraan berkurang. Kemudian ditambah lagi setelah beberapa bulan setelah itu akan ada musim panen, yang mana kaum muslimin bersibuk menyiapkan panen mereka di kebun-kebun mereka. Jadi lebih senang ke kebun daripada menyiapkan perang. Berarti memang keadaan kaum muslimin pada saat itu benar-benar sangat kesulitan. Sangat sulit, benar-benar sulit dan terjepit. Sampai-sampai ketika Rasulullah SAW melihat hal demikian, Rasulullah langsung menyerukan. Nggak biasanya Rasulullah langsung menyerukan dengan semangat, menyerukan kepada para sahabat dan kaum muslimin untuk menyiapkan perang ini dan menyiapkan bekal harta yang mereka miliki untuk bekal perang. Subhanallah. Sampai kaum muslimin berbondong-bondong
baik yang kaya, baik yang sedang, baik yang miskin, semuanya menyambut seruan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Abdurrahman bin Auf, saudagarnya separa sahabat, membawa 200 uqiyah perak. Kemudian juga Abbas, kemudian sahabat yang lain, Umar radhiyallahu taala anhu membawa setengah hartanya sampai beliau bilang, al-yaum asbaqtu Abu Bakar, pasti hari ini saya akan melangkahi Abu Bakar. Kemudian ada juga yang membawa 1 mud gandum, semut gandum. Kita tahu ya, ketika itu kan masa paceklik, tapi giroh, semangat para sahabat untuk agama dan kaum muslimin sangat kuat sekali. Makanya apa yang mereka punya dari harta, mereka hadapkan ke Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bukan hanya para sahabat, para sahabiat pun berbondong-bondong ke Rasulullah. Yang mereka punya cincin kasih ke Rasulullah, yang punya emas, punya kain untuk persiapan perang kasih kepada Rasulullah Subhanahu Wa Taala. Kemudian setelah para sahabat kaum muslim berbondong-bondong, di antara perhatian Rasulullah pada para sahabat dan umatnya, menanyakan satu-satu apa yang ditinggalkan buat keluarga mereka. Kemudian ketika itu bertanya kepada Umar radhiyallahu taala anhu, "Ya Umar, ma abqaita li ahlik?" Wahai Umar, apa yang kamu tinggalkan untuk keluargamu? Abqaitu mithlah ya Rasulullah. Saya tinggalkan seperti ini juga ya Rasulullah. Maksudnya apa? Umar bersedekah setengah hartanya untuk persiapan perang dan setengah lagi untuk keluarganya. Subhanallah. Kemudian Nabi bertanya kepada Abu Bakar, "Ya Abu Bakar, ma abqaita li ahlik?" Wahai Abu Bakar, apa yang kau tinggalkan untuk keluargamu? Apa jawaban Abu Bakar, Ustaz? Abqaitu lahum Allahu wa rasuluhu Allahu akbar. Saya meninggalkan bagi keluargaku Allah dan Rasulnya. Artinya apa sahabat Nabi semua? Abu Bakar menginfakkan seluruh hartanya untuk agama dan kaum muslimin dalam persiapan perang Tabuk ini. Subhanallah. Terus yang dikatakan Umar bagaimana, Ustaz? Kan setengahnya ya Umar itu. Umar setengahnya setelah mendengar Abu Bakar menginfakkan semuanya. Apa kata Umar? Wallahi ma asbaqu Abu Bakar syai'un abada. Setelah mendengar tuh, Umar mengakui dirinya. Jadi Umar itu tidak bisa melangkahi Abu Bakar. Apa katanya? Demi Allah, saya tidak akan bisa melebihi Abu Bakar selamanya. Subhanallah. Berarti memang Umar bin Khattab itu sudah kalah strategi, Ustaz ya? Dari awal salah kalah strategi. Dan juga udah kalah strategi, kalah jumlah juga, Masya Allah. Masya Allah. Dan mungkin Abu Bakar sudah memikirkan sebelum Nabi mengumumkan, Ustaz. Jadi betul sekali. Ketika Nabi mengumumkan, Abu Bakar bisa bergerak cepat. Langsung bergerak cepat. Kita tahu kan mengumpulkan data nggak sebentar ya Ustaz ya. Makanya seluruhnya lagi. Dan dalam suatu riwayat juga disebutkan bahwasannya yang pertama kali menyerahkan adalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Masyaallah. Makanya disebut Abu Bakar. Apa tuh Abu Bakar? Abu Bakar adalah yang paling terdepan dalam semua kebaikan. Makanya dijuluki Abu Bakar, orang yang terdepan dalam masuk Islam. Terdepan dalam mempercaya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Isra Mi'raj, betul sekali. Makanya beliau disebut dianggap bagi kaum muslimin adalah orang terbaik setelah Nabi dan Rasul, karena keimanan dan musaraah beliau, semangat beliau terdepan dalam kebaikan. Subhanallah. Inilah diantara salah satu real pahlawan yang patut anak muslim contoh dalam keseharian mereka. Subhanallah. Sungguh begitu besar ya teman-teman sifat kedermawanan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, yang mau dan tidak ragu memberikan seluruh hartanya, berkorban ya dengan seluruh apa yang beliau miliki demi kejayaan Islam dan muslimin. Nah, sobat haki semuanya, barakallahu fikum. Inilah salah satu contoh pahlawan super yang bisa kita teladani sehari-hari. Sekarang pertanyaannya Ustaz, apakah kita bisa melakukan seperti apa yang Abu Bakar lakukan? Maksudnya menyerahkan atau menginfakkan seluruh harta yang kita punya untuk agama dan kaum muslimin sebenarnya. Insya Allah bisa. Sahabat lagi, sahabat Aki bisa mencontoh Abu Bakar ini
dan kita bisa mempraktekannya sedikit-sedikit. Contohnya misalkan Ustaz, ketika sahabat Nabi semua dapat uang jajan dari abi umi atau dari bunda, ayah dan bunda, misalkan dapat uang jajan 10.000, 5.000 kita infakkan kepada orang yang membutuhkan. Atau semuanya ketika kita melihat ada orang yang membutuhkan, kita bisa menginfakkan semuanya dari uang jajan itu, karena itu pengorbanan kita untuk kaum muslimin. Kemudian juga bisa juga menyisihkan uang jajan itu 5.000, 3.000, 4.000, dicelengin, dicelengin. Kalau udah banyak, baru kita serahkan ke yayasan-yayasan sosial, teman-teman kita yang membutuhkan. Dan juga teman-teman di momen Ramadan ini, teman-teman bisa mengumpulkan uang tersebut untuk membuatkan sesuatu atau membeli takjil, kemudian nanti dibagikan kepada kaum muslimin yang sedang berpuasa ya Ustaz. Dan itu ada fadilahnya. Ada fadilahnya. Menyiapkan takjil untuk orang berbuka puasa. Kan fadilahnya subhanallah besar sekali. Fadilahnya dapat pahala seperti orang yang berpuasa itu. Dan tidak berulang subhanallah. Pahala puasa kita, pahala orang lain juga tanpa dikurangi dari pahala orang tersebut. Subhanallah, ini kebaikan Islam. Makanya sekarang momen Ramadan ini adalah momen yang sangat bagus sekali. Ketika Ramadan, yang mana Ramadan itu adalah semua amal soleh, semua kebaikan dilipat gandakan. Maka dari itu, orang muslim sekalian, dari pahlawan seperti kita ini patut kita contoh, patut kita teladani. Yang mereka itu benar adanya, yang mereka itu betul-betul kita contoh dan dedikasinya buat kaum muslimin semuanya. Yang mana insya Allah juga akan ada deril pahlawan-pahlawan super yang akan menemani sahabat Nabi semua di hari-hari berikutnya insya Allah. Insya Allah, ya, masya Allah, alhamdulillah. Demikian sahabat Haki, semoga bermanfaat. Mudah-mudahan apa yang diceritakan oleh Ustaz Syahroni bisa menjadi teladan untuk kita. Amin. Siang hari, mudah-mudahan Allah memudahkan kita semua dalam beramal soleh. Amin ya rabbal alamin. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.